Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zaidah dengan NIM 2081925, kelas Tadris Matematika 3B. Tujuan video pembelajaran saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Transformasi dengan dosen pengampu Ibu Marni Zulianti MPD. Video pembelajaran saya kali ini membahas tentang regangan dan geseran. Kemudian kita lanjut lagi, regangan dan gusuran. Yang pertama ada regangan. Regangan hampir sama dengan dilatasi. Bedanya hanya pada pembesaran dan pengecilan, hanya pada sumbu X atau hanya pada sumbu Y. Ingat, kalau regangan itu hanya pada sumbu X atau pada sumbu Y. Yang pertama ada regangan searah sumbu X. Artinya, garis searah sumbu Y atau garis invarian dengan faktor regangan K, ini ya faktor regangannya kita simbolkan sebagai K ya, maka matriks transformasi yang bersesuaian yaitu K001. Kemudian titik A, X, Y ditransformasikan menjadi X aksen, Y aksen dengan X aksen, Y aksen. Ini menggunakan matriks yang ini ya, K001 X Y dikali dengan X Y. Kemudian ini X aksen untuk perkalian matriks berarti K dikali X yaitu KX ditambah 0 dikali Y yaitu 0, sehingga X aksen sama dengan KX. Kemudian untuk Y aksennya, Y aksen sama dengan 0 dikali X yaitu 0, 1 dikali Y itu hasilnya 1, sehingga 0 ditambah Y ya, hasilnya Y aksen sama dengan Y, sehingga A, X, Y regangannya berupa A aksen yaitu KX, Y. Nah, ini rumus regangan searah sumbu X. Yang kedua ada regangan searah sumbu Y. Artinya, garis searah sumbu X atau garis invarian dengan faktor regangan berupa K, matriks transformasi yang bersesuaian yaitu 1, 0, 0K. Titik A, X, Y ditransformasikan menjadi X aksen, Y aksen dengan X aksen, Y aksen sama dengan ini menggunakan matriks yang ini 1, 0, 0K dikali dengan X, Y. Nah, untuk perkalian matriks pada X aksen, berarti 1 dikali X yaitu X ditambah 0 dikali Y hasilnya 0, sehingga X aksennya berupa X. Kemudian untuk Y aksen sama dengan 0 dikali X hasilnya 0 ditambah KX, maka hasilnya Y aksen sama dengan KY. Sehingga rumusnya A, X, Y regangan yang searah sumbu Y-nya yaitu A aksen X, KY. Ingat, pada rumus regangan itu ada dua. A, X, Y menghasilkan AX, KX, Y akan setara dengan X aksen, Y aksen sama dengan ini menggunakan rumus matriks K001 dikali X, Y. Kemudian yang keduanya ada A, X, Y hasilnya yaitu A aksen X, KY akan setara dengan X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0K dikali X, Y. Ingat, pada ini menggunakan rumus yang menggunakan matriks. Nah, apa sih perbedaan dari kedua rumus tersebut? Apa perbedaan kedua rumus ini? Nah, setelah kita mempelajari yang ini, regangan searah sumbu X dan regangan searah sumbu Y, maka perbedaan dari kedua rumus tersebut yaitu yang ini
Ini merupakan regangan searah sumbu X menggunakan matriksnya seperti ini. Nah, kalau yang ini regangan searah sumbu Y. Ini regangan searah sumbu X. Nah, kalau yang ini regangan searah sumbu Y. Jadi inilah perbedaannya. Yang ini searah sumbu X, yang ini searah sumbu Y. Kemudian contoh soalnya, persamaan dari 2X dikurang 3Y sama dengan 1 mengalami peregangan terhadap sumbu X dengan skala 4. Tentukan persamaan bayangannya. Solusinya, ingat ya, untuk rumus regangan terhadap sumbu X yaitu ini nih, yang udah kita pelajari tadi, ini rumusnya. Sehingga kalau misalnya di sini terdapat skalanya, kita menggunakan matriks aja dulu ya. Berarti X aksen Y aksen sama dengan K-nya berupa 4, kemudian 0, 0, 1 dikali dengan X, Y, sehingga diperoleh X aksennya yaitu 4X, Y aksennya yaitu Y. Nah, untuk yang ini kalau X-nya aja berarti 1/4 X aksen. Nah, substitusikan nilai X aksen dan Y aksen ke persamaan tersebut. Nah, persamaannya apa tadi? Persamaannya yaitu 2X dikurang 3Y sama dengan 1. Kita substitusikan ya. 2, X-nya berapa? X-nya 1/4 X aksen dikurang 3, Y-nya apa? Y aksen sama dengan 1. Nih, 2/4 berarti 1/2 X aksen dikurang 3 Y aksen sama dengan 1. Kita samakan penyebutnya, berarti X aksen dikurang 6 Y aksen per 2 sama dengan 1. Kali silang ya. Berarti X aksen dikurang 6 Y aksen sama dengan 2. Sehingga persamaan bayangannya yaitu X dikurang 6Y sama dengan 2. Inilah hasilnya. Kemudian kita lanjut lagi pada pembahasan gusuran. Nah, gusuran yaitu suatu transformasi yang menggeser suatu titik menurut arah sumbu X atau sumbu Y. Nah, gusuran hampir sama dengan translasi. Bedanya hanya digeser pada sumbu X atau pada sumbu Y saja. Nah, yang pertama ada gusuran searah sumbu X. Artinya, garis searah sumbu Y atau garis invarian dengan faktor regangan berupa K. Matriks transformasi yang bersesuaian adalah 1, K, 0, 1. Titik A, X, Y ditransformasikan menjadi X aksen, Y aksen dengan X aksen, Y aksen sama dengan 1 K 0 1 dikali dengan X, Y. Nah, untuk perkalian matriksnya, X aksen itu sama dengan 1 dikali X hasilnya X ditambah K dikali Y hasilnya KY. Kemudian Y aksen sama dengan 0 dikali X hasilnya 0 ditambah 1 dikali Y hasilnya Y. Sehingga rumusnya yaitu A, X, Y. Gusuran searah sumbu X-nya yaitu A aksen X ditambah KY, Y. Ini sebagai X dan ini sebagai Y yang sudah kita peroleh dari sini tadi.
Kemudian gusuran searah sumbu Y. Matriks yang bersesuaiannya adalah 1, 0, K1. Titik A, X, Y ditransformasikan menjadi X aksen, Y aksen dengan X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, K1 dikali dengan X, Y. Nah, perkalian matriksnya yaitu X aksen sama dengan 1 dikali X hasilnya X ditambah 0 dikali Y hasilnya 0. Jadi tetap X aja. Kemudian untuk Y aksen sama dengan K dikali X hasilnya KX ditambah 1 dikali Y hasilnya Y. Sehingga rumusnya A, X, Y ditransformasikan menjadi A aksen, X, A aksen, X, KX ditambah Y. Ini sebagai X dan ini sebagai Y-nya tadi kita peroleh dari sini. Sehingga rumus gusuran itu ada dua. Yang pertama ada ini, yang kedua ada ini. Nah, apa perbedaan dari kedua rumus tersebut? Apa perbedaan kedua rumus ini? Setelah kita peroleh tadi, kita bahas tadi, ada searah sumbu X dan searah sumbu Y, maka rumus yang ini akan sama dengan gusuran searah sumbu X. Nah, kalau yang ini nih akan sama dengan ini, bagian Y-nya yang berubah. Kalau yang ini bagian X-nya, ini merupakan gusuran searah sumbu Y. Jadi kita peroleh perbedaan dari kedua rumus tersebut, yaitu yang pertama ada rumus ini merupakan gusuran searah sumbu X. Nah, yang kedua ini merupakan rumus gusuran searah sumbu Y. Kemudian kita lanjut lagi pada contoh soal. Contoh soal persamaan min 2x ditambah 5y ditambah 1 sama dengan 0 mengalami gusuran searah sumbu X dengan skala 3. Tentukan persamaan bayangannya. Solusinya, ingat ya, untuk rumus gusuran searah sumbu X itu yang ini. Yang tadi kita peroleh ini nih. Kita tulis sudah di sini. Maka X aksen Y aksennya yaitu kita masukkan pakai yang matriksnya ada skalanya. Ini 1, skalanya kita tulis 3, 0, 1 dikali dengan X, Y. Sehingga diperoleh perkaliannya untuk X aksen 1 dikali X hasilnya X ditambah 3 dikali Y hasilnya 3Y. Kemudian untuk Y aksen sama dengan 0 dikali X hasilnya 0 dan 1 dikali Y hasilnya Y. Untuk yang ini, untuk kita mencari nilai X nya, maka X sama dengan X aksen dikurang 3Y. Nah, setelah kita mendapat nilai X dan Y, substitusikan nilai X aksen dan Y aksen ke persamaan. Persamaannya yaitu min 2X ditambah 5Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, min 2, X-nya kita substitusikan menjadi X aksen dikurang 3Y ditambah 5Y ditambah Y-nya berubah jadi Y aksen ya, 5Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Min 2 dikali X aksen berarti min 2X aksen. Ini dikali berarti plus 6Y ditambah 5Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga min 2 ditambah min 2X aksen, ini 6Y aksen ya. 6 ditambah 5 hasilnya 11Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Jadi bayangannya yaitu kita peroleh bahwa bayangannya
yaitu min 2x ditambah 11y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, inilah merupakan persamaan bayangannya untuk contoh soal dari gusuran. Kemudian kita lanjut lagi pada sifat bayangan. Nah, pada regangan dan gusuran memiliki sifat bayangan. Yang pertama ada regangan atau gusuran mengakibatkan bentuk dan ukuran bangun berubah. Yang kedua ada regangan atau gusuran mengakibatkan posisi bangun berubah. Nah, contoh soal regangan dan gusuran yang mengakibatkan sifat bayangan tersebut, yang pertama ada contohnya persegi panjang ABCD dengan koordinat A 1,1, B 4,1, C 4,6, D 1,6 diregangkan dengan skala 2. Tentukan bayangan pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, yang pertama solusinya yang pertama searah sumbu X. Ingat rumus pada regangan yang searah sumbu X yaitu ini nih. Ini rumusnya. Langsung saja, maka A aksennya yaitu ini kan K-nya 2 kan. Berarti 2 dikali X. X-nya 1, 2 dikali 1 yaitu 2. Y-nya 1, 2,1. B aksennya K-nya 2, X-nya 4, 2 dikali 4, 8, 8,1. C aksennya K-nya 2, X-nya 4, 2 dikali 4 yaitu 8, 8,6. Y-nya yaitu 6. Kemudian D aksen K-nya 2, X-nya 1, 2 dikali 1 yaitu 2, jadi 2,6. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Ini merupakan gambar dari A persegi panjang ABCD. Nah, yang berwarna hitam ini. Kalau yang garis berwarna biru ini merupakan bayangan dari regangan tersebut. Nah, sehingga kita peroleh bahwa regangan mengakibatkan bentuknya berubah, bentuk dan ukurannya berubah ya kan. Nih, misalnya ini jarak antara A sampai B ini 3 jaraknya, sedangkan A aksen sampai B aksen ini jaraknya yaitu 6. Sehingga ukurannya berubah kan. Kemudian yang kedua sifatnya regangan atau gusuran mengakibatkan posisi bangun berubah. Nih, yang awalnya posisinya begini, setelah diregangkan maka posisinya juga berubah. Maka kita peroleh bahwa regangan mengakibatkan bentuk dan ukuran bangun berubah dan mengakibatkan posisi bangun berubah. Ini untuk persegi panjang yang terletak pada sumbu X. Kemudian pada sumbu Y. Sumbu Y, ingat rumusnya. Ini rumusnya, yang berubah yaitu pada Y-nya. Nah, X-nya pada A aksen, X-nya 1, K-nya 2, sama-sama 2 ya, 2, Y-nya 1, berarti 2 dikali 1 yaitu 2. B aksen, X-nya yaitu 4, 2 dikali 1 yaitu 2. C aksen, X-nya yaitu 4, K dikali Y, berarti 2 dikali 6 yaitu 12, 4,12. Yang ini yang di aksen, X-nya yaitu 1, K-nya 2 dikali Y, berarti 2 dikali 6 yaitu 12. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Yang ini. Nah, yang ini garis hitam ini merupakan persegi panjang yang awalnya. Kemudian yang garis pena warna merah ini merupakan bayangan dari regangan sumbu Y. Nah, telah terlihat juga bahwa regangan pada sumbu Y ini bayangan pada persegi panjang sumbu Y ini mengakibatkan bentuk dan ukuran bangun berubah nih. Ukurannya pasti berubah kan?
panjangnya ini yang awalnya hanya 5, setelah direnggangkan berubah menjadi 10 nih ukurannya. Kemudian posisinya berubah kan, yang awalnya di sini, maka setelah direnggangkan jadi panjang seperti ini, ya kan? Nah, telah kita buktikan ya. Kemudian kita lanjut lagi pada soal yang gusuran. Setelah itu soal kedua tentang gusuran. Contohnya persegi panjang ABCD dengan koordinat A 1,1, B 4,1, C 4,6, D 1,6 digusur dengan skala 2. Tentukan bayangan pada sumbu X dan sumbu Y. Solusinya yang pertama, searah sumbu X. Ingat, rumus untuk gusuran pada searah sumbu X ini. Nah, maka A aksennya yaitu X-nya berupa 1 ditambah K-nya 2 dikali 1 2, jadi 2 ditambah 1 yaitu 3,1 Y-nya, sampai mendapatkan nilai D aksen. Nah, kemudian yang searah sumbu Y, ini rumusnya, kemudian sama, hanya berubah yang bagian Y. Nah, X-nya yaitu 1, kemudian Y-nya 1 ditambah K-nya 2 dikali 1, 3, berarti 3 ditambah 1 yaitu 2 ditambah 1 yaitu 3, jadi 1,3 sampai mendapatkan nilai D aksen. Nah, untuk gambar persegi panjang, bayangan persegi panjang yang searah sumbu X yaitu ini. Nah, ini yang garis hitam ini, persegi panjang hitam ini merupakan awalnya, kemudian digusur dengan skala 2, menghasilkan gambar seperti ini. Nah, dari gambar ini kita peroleh bahwa bayangan gusuran mengakibatkan bentuk dan ukuran bangun berubah. Nah, ya kan, bentuknya pasti berubah kan, kemudian ukurannya bisa dilihat dari sini pasti juga berubah. Nah, posisi bangun tersebut juga berubah kan, awalnya dari sini berubah menjadi seperti ini. Ini pada sumbu X, kemudian pada sumbu Y. Nah, dari gambar ini, yang ini merupakan bayangannya dan yang ini merupakan awalannya. Nah, dari gambar sini bisa terlihat bahwa bayangan gusuran mengakibatkan bentuknya dan ukuran bangun tersebut berubah. Awalnya bentuknya seperti ini, setelah digusur menjadi seperti ini bayangannya. Ukurannya pasti juga berubah. Kemudian bayangan dari gusuran juga mengakibatkan posisi bangun tersebut berubah. Awalnya posisinya seperti ini, setelah digusur bayangannya seperti ini posisinya. Nah, itulah pembahasan materi tentang regangan dan gusuran dari saya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.